ketemu lagi sama aku Putri Andriana tentunya dalam acara Try It dan hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa ya, ngapain lagi di Try It kalau bukan kita mau nge-review makanan. Tapi hari ini lagi-lagi mau nge-review makanan khas salah satu kota di Indonesia. Siapa yang tahu kotanya presiden kesayangan kita? Apalagi kan kalau bukan kota Solo atau kota Surakarta. Nah kalau misalnya kita ngomongin Solo atau Surakarta itu kan dia adat banget ya sama maksudnya kental banget sama adat dan budaya istiadatnya. Tapi bukan cuman adat dan istiadatnya aja, dia juga terkenal sama kuliner-kulinernya yang enak. Tapi kalau kita ngomongin soal kuliner Jawa Tengah, itu kan biasanya identik dengan makanan yang manis-manis kayak berbau gula merah atau kecap, terus biasanya kayak tahu tempe, sambel-sambelan gitu kan. Nah kalau hari ini kita mau nge-review makanan yang kayaknya sih rada-rada asin-asin gitu ya, makanan-makanan gurih dan makanan berat. Nah ini udah ada 6 makanan Solo dari restoran Dapur Solo ya. Nyonya apa sih ini? Nyonya Swan Dapur Solo sejak tahun 1988. Berarti ini harusnya sih udah terdengar umum ya di telinga kalian nih. Soalnya kayaknya kalau kemana-mana ngelihat banyak tuh restoran cabang Dapur Solo gitu kan. Jadi harusnya rasanya udah mampu merepresentasikan kuliner-kuliner khas Solo. Ini langsung aja deh, berarti kita banyak cincong, banyak ngomong. Yang pertama kita mau nyobain apa dulu ya? Ini ada nasi langgi. Langgi atau langi nih? Nasi langgi Solo. Nah, kayak gini nih penampakannya. Nasi kotak ya kalau kita selamatan gitu ya, atau acara-acara apa gitu kan biasanya dikasih nasi kotak. Ini dia ada nasi putih, terus ada kentang dicabein, ada ayam goreng, ada itu kayaknya suwir empal deh. Ada suwir empal, terus ada keripik kentangnya juga, ada telur dadar sama abon. Ya kan? Ini harganya itu dia satu box gini 48.000. Lumayan juga sih ya kalau buat kayak acara-acara gitu 48.000 satu box agak-agak pricey juga. Tapi mungkin kalau buat kita makan sendiri sih oke. Oke, langsung kita cobain nih. Enak-enak. Terus ada telur dadarnya. Dia telur dadarnya di potong-potong kayak gini. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya kayak gitulah, kayak telur dadar di suwir-suwir benar. Tawar ya, telur dadarnya tawar. Kayaknya nggak dikasih garam deh. Gak gurih. Biasanya kita kalau masak telur dadar pakai garam kan? Terus ini ada keripik kentangnya. Keripik kentangnya kayak ini ya, kayak makanan Padang. Biasanya kan kalau makanan Padang ada keripik kentang tuh. Nah. Yang biasa di sate Padang tuh. Nah, tapi manis iya. Kok manis ya? Tapi kok manis? Pakai apa ya manisnya ya? Gula, kayaknya gula merah ya. Nah itu kayak yang tadi aku bilang, kalau makanan khas Solo tuh, makanan khas Solo, Jawa Tengah maksudnya. Biasanya itu kan dia selalu identik gula merah, kecap. Bahkan dia keripik dicabain aja tuh manis. Sambalnya aja tuh manis. Terus nih ada abonnya. Abonnya, abon apa ya? Paling kalau nggak ayam, sapi. Abon ada apa sih? Ada udang juga ya, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini abon ayam sih fix.
Abon ayam. Terus kita cobain ayamnya ya. Ini ayamnya ayam dada, mungkin bisa request harusnya. Kalau ayam dada tuh dia dagingnya berserat banget. Kita cobain apakah benar sambal orang Solo tuh sambalnya manis atau masih tetap pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Bener loh manis. Cuman kayaknya manisnya dari tomat, bukan dari gula merah. Dia dominan manis tapi juga asem. Ini ternyata bukan kayak nasi kotak pada umumnya ya. Emang bener-bener nasi kotak yang merepresentasikan kuliner Solo. Soalnya rasanya itu semuanya dominan manis. Meskipun dia keripik cabe, meskipun sambal kentang, sama sambal ayam, tapi dia itu dominan rasanya itu manis. Mau manisnya dari gula merah maupun manisnya dari tomat. Kasih rate berapa ya? Kayaknya sih 8 deh. Soalnya menurut gue kalau lidah gue ini kayak nasi kotak pada umumnya. Cuman dia dominan rasanya manis. Kita geser. Ini tadi namanya timlo. Jadi dia tuh makanan kuah. Dan ini cerita dulu nih ya sebelum makan nih. Jadi katanya ini tuh makanan khas Solo banget yang terinspirasi dari budaya Tionghoa. Budaya makanan-makanan yang berkuah. Nah kalau di sana itu disebutnya dengan kimlo. Terus masuk nih ke kota Solo gitu kan. Akhirnya rasanya dimodifikasi sesuai dengan lidah orang-orang Solo atau orang-orang Jawa. Terus namanya jadi timlo. Jadi berkembang tuh dari masuk makanan dari budaya-budaya Tionghoa, akhirnya berkembang. Namanya Kinglo kok jadi Kinglo? Kimlo jadi timlo gitu. Nah ini tuh memang dia terkenal dengan kuahnya ya. Terus isiannya itu dia, ini tuh apa ya? Ada ayam, tapi ada, ini tuh kayak pangsit atau apa sih? Kayak risol ya? Usus. Apa sih? Usus. Oh usus. Bukan itu. Bukan. Itu suiran ayam. Enggak, suiran ayam sama ada yang sininya. Kayak ini loh, kayak odeng makanan Korea. Kalau makanan Korea kan odeng. Kalau ini apa ya namanya ya? Kok gue lebih tahu makanan Korea? Odeng. Kalau Korea odeng, kalau ini odeng. Iya, ini penasaran. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini, kayak risol. Kayak risol tapi direndam air. Kayak di risol sotomi. Rasanya enak, gurih. Terus dia itu kelihatan nih, masih ada bawang merahnya, bawang putihnya tuh kelihatan. Terus rasanya dominan gurih sama kaldu ayamnya kuat banget. Kita cobain pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gue itu bukan tipe yang suka bawang goreng. Nggak suka banget malahan. Tapi ini dikasih air, itu bawang gorengnya nggak berasa pahit, tapi lebih ke gurih. Kayaknya sih bukan bawang goreng ya, tapi lebih ke bawang merah yang tidak dimasak atau diulek tuh sampai hancur gitu. Terus dia ada telurnya juga. Nah, telurnya nih kenapa gelap gini ya? Kayaknya dia direbusnya sampai matang banget. Direbus sampai matang, jadi warnanya tuh berubah rada kecoklatan. Ini satu porsi telurnya cuma setengah. Kita cobain telurnya. Ini enak banget sih. Ini satu porsinya itu harganya 45.000. Lumayan juga ya. Ini entah karena di restoran atau mungkin kalau kalian belinya di Solo langsung atau di rumah makan Solo yang di pinggiran gitu, kayaknya harganya sih akan lebih murah. Tapi ini untuk rasa enak karena gue pertama kali nyobain.
Jadi gue kasih rate 9. Buat yang, dan ini nggak ada manis-manisnya. Biasanya kan lagi-lagi kalau makanan Jawa ada manis-manisnya. Kalau ini tuh terkenal memang dengan kuah kuah kaldu ayamnya yang dicampur sama bawang merah, bawang putih, merica dan rasanya lebih gurih. Oke, udah 2 makanan Solo yang kita cobain, ini khas banget. Terus kita next ini kita ke Selat Solo. Nah, terus kita next ini kita ke Selat Solo. Nah, jadi Selat Solo ini itu juga makanan khas Solo banget. Tapi ini tuh sering dikenalnya dengan bistik. Kenapa bistik? Karena dulu sejarahnya itu kata selat itu berasal dari kata salad. Sementara bistik itu dari kata beef stick atau stick. Nah, cuma karena lidah-lidah orang Indonesia suka kebelit-belit, jadi tuh udah gampang aja dibikinnya tuh namanya bistik. Jadi dulu ini juga ada sejarahnya. Dulu itu Ningrat Kusnan Surakarta itu dikasih makanan sama orang-orang Eropa. Tapi habis itu karena lidahnya itu nggak cocok dengan makanan Eropa, akhirnya makanannya dimodifikasi, disesuaikan sama lidah-lidah orang Jawa atau orang Solo, mungkin kayak lebih manis gitu. Nah, baru deh lahirlah Selat Solo ini. Langsung nih kita cobain, dia kuahnya tuh lebih gelap. Minum dulu deh guys. Ini kalau misalnya kita lihat dari atas itu dia ada wortel. Nih, gue breakdown satu-satu ya. Ada wortel, ada buncis, terus ada keripik kentang lagi-lagi. Kentang goreng tapi dipotongnya kayak dadu gitu. Terus ada ininya nih, selada. Selada ya, bener gak sih? Selada kan? Nah, ini selada. Terus ada tomat sama ada telur. Dan yang terakhir ada sticknya. Makanya nih disebutnya sebagai bistik Solo. Tapi sticknya kecil ya. Oh, ini. Kuning-kuningnya apa sambelnya ya? Oh, ini pakai sambal. Ntar kita cobain yang pakai sambal sama enggak, sama ada acarnya. Oh, gitu. Oke, kita cobain polosan dulu deh. Tapi ini kalau ngomongin stick, ini ukuran dagingnya kecil ya. Jatuhnya kayak rendang ya, Say. Tuh. Empal ya. Iya, pokoknya ini yang disebut dengan bistik Solo tuh karena ada ininya. Kita cobain kuahnya dulu. Dia kuahnya kayak kuah kecap gitu, gelap. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Manis parah. Dia dagingnya sih masih rada-rada merah dikit. Mungkin tergantung ini kali ya, lama nggak ngerebusnya. Ini medium rare kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Tapi karena gue suka manis jadi enak. Cuman pertama kali nyobain tuh kaget, soalnya nggak nyangka semanis itu. Iya benar. Buat orang yang nggak suka pedas, kayaknya sih mungkin lidahnya kurang cocok ya. Dan dia empuk banget. Dagingnya wahyu. Enak-enak. Kita cobain sayurannya, empuk nggak ya? Ada buncis, ada wortel. Enak, empuk. Kayaknya dagingnya dia di presto deh, jadinya empuk banget. Dagingnya tuh empuk banget. Sekarang kita cobain pakai sambalnya ya. Ini sambalnya kuning. Kira-kira sambal apa ya kuning ini ya? Ini sambalnya entah sambal atau bumbunya. Tuh. Atau jangan-jangan tadi kemanisan karena belum dipakein ini ya. Kita coba dulu. Baunya kayak duren. Maksudnya nyentrik banget. Nih, ini udah dicampur. Kita cobain yang udah dicampur. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, enakan pakai ini. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, enakan kalau menurut gue enakan pakai bumbu kuningnya.
Enak sih ini semua, dalamnya enak dan cocok kuahnya. Mungkin dibilang bistik nggak cocok ya, lebih ke semur kayaknya nih. Enak banget. Tapi tadi ini harganya berapa? 48.000 semangkok. Kalau timlo tadi ini harganya 45.000. Ini di restoran ini ya, mungkin kalau kalian makannya di restoran pinggir jalan atau di Solonya langsung kayaknya harganya lebih murah. Lanjut. Ini kita apalagi ya? Ini deh. Ini itu adalah tengkleng. Nah, wah ini lumayan mahal ya. Tengkleng ini harganya di 85.000, dia satu porsi. Dia itu makanan khas Solo banget, maksudnya yang bener-bener asli lahir dari Solo. Tapi ini tuh sebenarnya kayak gulai kambing, cuman bedanya kalau tengkleng ini isinya itu jeroan kambing, kayak ada tulang kambing, terus ada, kalau jeroan tuh apa sih biasanya, babat, usus. Nah, dagingnya mantep banget sih ya. Wah, ini tuh bener-bener minyaknya kental banget. Terus dia tuh kalau dingin dikit, ininya ngebeku langsung. Lemak ya ini ya. Ini lemak kan namanya kalau kuning gini. Jadi awan. Jadi enakan tuh makan panas-panas. Kita cobain kuahnya dulu. Rasanya kayak soto ayam. Kunyitnya dominan banget. Terus dia gurih juga. Nah ini tengkleng ini biasa buat ini juga, disediain pas lebaran gitu. Enak kayak dia gurih. Kita cobain daging ini. Tapi ini kok kayaknya daging semua deh, nggak ada jeroan. Ini daging semua kebetulan ya. Sebenarnya kalau tengkleng itu harusnya dia ada jeroan-jeroannya, tulang-tulangnya. Tapi kalau ini daging semua, nggak tahu deh kenapa. Dia habis kali ya. Teksturnya kenyal banget. Dagingnya itu lebih empuk daripada ini. Ya lah, ini kan daging sapi ya. Kalau salad daging sapi. Kita coba pakai nasi makannya, siapa tahu lebih enak. Oh pakai ini deh, pakai sambal. Soalnya ini rasanya murni kunyit doang. Kalau makan soto ayam udah persis. Ya soto ayam. Oke, jadi ini kalau menurut gue rasanya tuh kayak soto ayam, tapi dia lebih berlemak. Terus ternyata tadi beneran ada jeroannya, kayak ada gaji, ada tulang, terus ada daging kambing. Cuman nih buat yang kolesterol emang harus hati-hati, soalnya agak-agak panas juga sih di tenggorokan. Tapi so far enak dan enakan pakai sambal. Cuman nih buat yang kolesterol emang harus hati-hati, soalnya agak-agak panas juga sih di tenggorokan. Tapi so far enak dan enakan pakai sambal. Oke, next ini kita yang makan berat-berat udah nasi langgi, selat Solo, udah timlo, sama udah tengkleng. Sekarang kita ke yang ringan-ringan dulu. Kita ke sosis Solo. Nah, sosis Solo ini itu sering banget disebut sebagai risolnya Solo. Soalnya bentuknya tuh kayak risol. Nah, ini juga adalah makanan khas asli Solo dan dia tuh sebenarnya ada dua jenis. Ada sosis Solo yang basah sama yang kering. Nah, kalau yang mau kita cobain ini yang kering, yang digoreng. Kalau basah tuh dia rada-rada lepek gitu. Dan biasanya tuh size-nya lebih kayak dia lebih panjang tapi lebih kurus daripada ini. Kalau ini kayaknya dari ini deh, kulit lumpia juga buatnya. Kita buka dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh isinya ayam cincang gitu. Daging apa ayam sih? Kayaknya ayam deh, ini ayam. Ya, jangan marah-marah ya, sabar. Cobain ya nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget tapi. Ini ayam fix. Mungkin beda-beda, ada yang ayam, ada yang sapi. Kayaknya enaknya makannya pakai ini nih. Cabai-cabean.
Kalau digigit gini kan? Rasa pedes doang. Enak banget. Ya udah ya, rasanya tuh kayak risol. Cuman dia isinya itu ayam. Ya Mas Ditan mau nyobain Mas Ditan? Dia lagi nungguin dong. Nunggu dipanggil ternyata ya. Gila, dari tadi dong. Jadi buat yang sering melihat wajahnya ini di Hai Indonesia, Yang mana, yang mana? tertarik yang mana? Pakai sendok, ada nggak sendok lagi? Oh iya benar. Nah. Mau nyobain yang mana? Ini apa? Ini satu-satu deh nyobain ya. Ini timlo. Oh iya, tim lo. Timlo. Gimana? Enakan kalau anget. Iya benar-benar. Emang yang kuah-kuah ini enak kalau hangat. Kalau kambing makan nggak? Makan. Nah. Makannya gitu. Nih kambing. Semangat. Wah, tinggal gajinya. Enggak masih ada kok. Enggak nih, setengah. Oh iya iya. Ini ada gajinya, masalah kambing. Kalau ini apa? Ini namanya tengkleng. Enak banget. Gajinya lumer gitu di mulut. Iya. Ini satu lagi dong. Ini belum nih, selat Solo, selat Solo. Oh, ini manis nih. Ya, ini yang manis. Ya, gue kan ada solonya, jadi gue doyan yang manis-manis. Oh gitu. Selat Solo sama kentangnya. Kentang dan dagingnya. Enak banget. Ini yang paling enak. Oh malah di antara tiga ini paling enak. Karena nggak terlalu manis. Oh ini udah dicampur, ini ya benar. Karena udah dicampur ini tadi. Kalau enggak, soalnya dia rasanya tuh Banget ya. pure manis kecap. Selat Solo ini enak banget. Gimana? Enak semua. Enak semua. Saat nih nyemil-nyemil sosis Solo. Oh, Enak ya di sini ya, dikasih makan ya. Kayaknya kenyang ya. kayaknya ya. Oke. Sosis Solo. Nanti Bill minta di sana ya. Boleh. Enak? Oke lah, daging ayamnya sama kayak ini. Kayak ini, ya kan? Dia ayam kan? Dia ayam suwir, terus dia kayak risol. Kalau risol tuh kulitnya kulit apa ya? Dia ada olahannya sendiri gitu kan? Ya, Kalau tapi risol. kulitnya kalau menurut gua terlalu keras, terlalu crispy. Kalau Iya. kalau gua sosis Solo tuh nggak terlalu. Nggak terlalu, terus dia tipis kan? Betul. Kalau ini dia kayak berlapis-lapis gitu. Ini lebih kayak lumpia goreng. Ya benar, lebih ke makanya gue bilang ini mirip banget sama risol. Pakai cabai doyan? Enggak. Nggak doyan pakai cabai. Berarti tim gorengan nggak pakai cabai ya? Kalau gue sih pakai cabai. Mulut saya udah pedes, nggak usah dipedes. Oh, apa lebih pedes mulut tetangga ya? Oke, thank you Mas Ditan. Nah, ini udah kita review udah 5 makanan. Oh ya, tadi yang sosis Solo itu harganya 20.000 dapat 2. Berarti satunya 10.000. Lebih pricey dari risol sih ya. Mungkin karena dia isinya itu daging ayam. Kalau risol kan biasanya kayak sayur-sayuran gitu kayak wortel, kentang. Nah, kalau misalnya sosis Solo ini harganya berarti 20.000 dapat 2. Oke, yang terakhir dan katanya ini yang paling enak. Itu semua di belakang udah pada gini-gini semua ya. Ini adalah serabi Solo. Nah ini cerita-cerita dikit lagi ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin serabi itu kan banyak macam tuh. Serabi Bogor ada, serabi Betawi ada, apalagi serabi Bali ada. Cuman yang mau kita cobain hari ini itu serabi Solo. Katanya sih yang bikin dia spesial daripada serabi lainnya itu dia tekstur pinggirnya. Luarnya itu dia lebih kering atau lebih garing. Sementara tengahnya tuh dia lebih empuk gitu. Kalau gue lebih legit ya, bahasanya lebih legit. Biasanya kan kalau serabi-serabi pinggir jalan tuh kan yang pakai kuah ya. Kuah tau gak sih? Apa gue doang yang makan? Iya kan kayak santan, gula merah gitu. Itu serabi apa ya kalau kayak gitu ya? Serabi Surabaya, betul. Nah langsung aja dia tuh dililit-lilit. Dia tuh kayak ini ya, kayak kue apa ya? Kayak kue serabi. Oke nih kita coba. Kayak ada nama kue gitu tapi gue lupa gitu. Kita buka dulu deh dalamnya. Oh dalamnya coklat, berarti makanya kita belah aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh katanya ini enak banget lagi. Lembut banget. Iya benar dia tengahnya lebih legit. Tuh ya isinya coklat. Mungkin isinya kalau mau yang berkreasi, yang kekinian bikin serabi-serabi rasa green tea, rasa taro gitu kan. Kayaknya menarik juga buat usaha. Oke kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim.
ternyata memang benar serabinya ini lebih enak dibandingkan sama serabi-serabi pada umumnya. Oke guys, dari semua ini gue paling suka itu adalah serabi. Mungkin karena, tapi lebih cocok ke dessert ya. Tapi kalau makanan berat, gue lebih suka ke timlo. Tapi balik lagi, ke lidah kalian masing-masing lebih suka yang manis, gurih, pedas, makanan berat atau makanan ringan. Pokoknya semua makanan khas Solo yang udah pasti enak. Dan itu juga, tapi buat teman-teman nih yang mungkin punya referensi makanan Solo lainnya, boleh banget di-sharing atau resep-resep yang enak. Itu sekaligus menutupi perjumpaan kita hari ini. Gue Putri Andriana mau pamit undur diri. Tapi kita bakal ketemu lagi di episode-episode lainnya yang pastinya bakal nge-review makanan-makanan yang enak. Jadi buat teman-teman terus saksikan episode Try It lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you guys! Sarangin! Serbu!